Khair atas kesempatan yang diberikan. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Allahumma ftah qulubana wa alhimna rushdana wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, kajian kita, dan masih berkaitan tentang Al-Quran. Ya. Kenapa kita kemudian membahas Al-Quran? Karena Al-Quran ini adalah kunci pertama, landasan pertama ketika kita ingin menjalankan seluruh kehidupan kita. Ya. Makanya Al-Quran ini disebutnya sebagai taksis, ya, sebagai landasan. Apa yang kita lakukan, maka seharusnya yang pertama kali kita cari itu adalah apa landasannya, ada apa backgroundnya di Al-Quran. Misalnya ketika kita yang melakukan ibadah, suatu ibadah, maka kita harus melihat dulu apa landasan ibadah itu di dalam Al-Quran. Nah, begitu pula ketika kita ingin menjalani di setiap fase kehidupan kita, maka seharusnya Al-Quran juga yang kita buka, apa kondisi yang kita hadapi, kita setidaknya membuka dulu Al-Quran. Nah, di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berbicara tentang hukum, ahkam, yang tidak hanya bicara tentang ibadah mahdhah, tapi Al-Qur'an juga berbicara tentang kisah-kisah umat terdahulu. Nah, ini pelajaran penting bahwa Al-Qur'an itu memuat sejarah umat terdahulu, tapi Al-Qur'an bukan buku sejarah. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa Al-Qur'an memang memuat tentang sejarah, tapi bukan berarti Al-Qur'an itu buku sejarah. Ya, buktinya apa? Ketika Al-Quran menceritakan umat terdahulu, fokus Al-Quran pada tokohnya, bagaimana perannya. Al-Quran tidak menceritakan secara detail, ya, kapan peristiwanya, tanggalnya, waktunya. Ya. Tapi yang Al-Quran yang ingin disampaikan adalah apa ibrahnya, apa pelajaran yang bisa kita ambil, apa kaidah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, itulah titik fokus Al-Quran. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari kisah-kisah Al-Quran, sesungguhnya kisah-kisah ini boleh jadi akan berulang di dalam kehidupan kita, ya, dengan pola yang sama meskipun dengan tokoh yang berbeda. Ya, kemarin kita sudah menjelaskan di 3 hari yang sebelumnya bagaimana bentuk kemenangan dalam Al-Quran, ya, kemudian sunnatullah, ya, dalam kehidupan, dan kemudian kita sudah masuk kemenangan yang pertama, yaitu keselamatan bagi ketika orang beriman kemudian menyampaikan dakwah, tablighur risalah wa da'ul amanah. Ini kita sudah bahas kisah pertama lah, kisah Nabi kemarin, ya, tentang Nabi Nuh mendakwah keluarganya, ya, tapi kemudian keluarganya itu tidak kemudian menjawab panggilan dari Nabi Nuh. Begitu pula kemenangan Nabi Nuh ketika orang beriman diselamatkan dan orang-orang kafir dibinasakan. Nah, hari ini kita akan masuk lagi dengan satu kisah Nabi yang sangat penting, dan ini banyak juga disebutkan dalam Al-Quran, bahkan digelari sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi. Dan kalau kita melihat silsilah keturunan Rasulullah SAW, itu bersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ada apa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Kita perlu mempelajari bagaimana Nabi Ibrahim di masa muda, ya, khususnya kita hari ini, ya, sebagai umumnya kebanyakan pemuda, bagaimana Nabi Ibrahim ketika muda, apa yang beliau lakukan, ya. Bahkan ketika Nabi Ibrahim berada di lingkungan yang lingkungannya ini tidak kemudian mendukung untuk, ya, menjaga keimanan. Tapi Nabi Ibrahim bisa survive, bisa kemudian menjaga keimanannya, tidak terkontaminasi dengan apa namanya di sekelilingnya. Ya, bahkan keluarganya sendiri, Nabi Ibrahim hidup di lingkungan keluarga yang kemudian menyembah berhala. Bahkan bapaknya sendiri, Azar, itu adalah pembuat berhala. Nah, ini sangat penting untuk kita pelajari, karena boleh jadi kita menghadapi kondisi di mana lingkungan kita, ya, lingkungan yang hari ini disebut dengan lingkungan yang toksik, ya, penuh dengan hal-hal yang bisa merusak, ya, jiwa kita. Tapi kemudian Nabi Ibrahim bisa bertahan dan tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi. Malah Nabi Ibrahim kemudian mengambil alih
untuk berdakwah, mengajak orang-orang kaumnya untuk kepada kebaikan dan kebenaran. Nah, saya akan share, jadi pembahasan kita ini sebagian juga kami ambil dari buku yang berjudul Life Mindset Kepemimpinan dalam Kisah Quran. Buku ini kami menulisnya baik. Nabi Ibrahim alaihissalam pertama adalah beliau digelari sebagai ummah. Ya, ya. Padahal Nabi Ibrahim ini hanya seorang diri, ya, tapi kemudian Al-Quran memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim sebagai ummah. Ya. Ummah itu artinya adalah sekumpulan orang, ya, sekumpulan orang, eh, seperti misalnya kita mengatakan umat manusia, misalnya umat Islam, berarti itu kumpulan, ya, lebih dari satu orang. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Nabi Ibrahim digelari sebagai umat, padahal beliau ini hanya seorang diri, ya. Jadi beliau hanya seorang diri, tapi kemudian diberi gelar sebagai umat, ya. Nah, alasannya adalah karena Nabi Ibrahim ini, boleh saya buka ya. Karena Nabi Ibrahim ini itu kemudian memiliki kapasitas. Ya, jadi kenapa beliau disebut sebagai umat? Karena kapasitasnya adalah kapasitas ini seperti dengan 1.000 orang, ya, seperti dengan bukan 1.000 orang, seperti dengan satu umat, ya. Nah, maka di sini pelajaran pertama yang kita ambil bahwa kita juga ketika ingin menjadi orang yang apa istilahnya bisa berdampak, ya, memiliki kebermanfaatan kepada lingkungan sekitar, maka minimal kita kemudian harus memiliki kapasitas. Nah, ini di surah An-Nahl, Inna Ibrahimah kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim ini adalah seorang umat, ya. Ya, ada di sini diterjemahkan sebagai seorang imam yang dapat jadikan teladan. Qanitan, yang kemudian patuh lillah, kepada Allah, hanifan, dan juga hanif, walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk dari orang-orang yang menyekutukan Allah, orang musyrik. Nah, di sini pelajaran pertama kita ambil bahwa Nabi Ibrahim, meskipun dia seorang diri, Al-Quran menyebut sebagai umat karena persoalan kapasitas. Ya, maka sekali lagi kita sekarang ini seharusnya bagaimana berusaha memperbaiki, meningkatkan kapasitas diri kita. Nah, terutama di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan. Ya, kapasitas diri kita misalnya dari sisi intelektual, ya, kita dengan belajar seperti kajian seperti ini, ya. Dan mungkin kita mengikuti kajian yang lain yang saran saya adalah kajian yang sistematis, ya. Seperti kajian kita ini berurutan. Sehingga ketika kita belajar dan belajar kita itu sistematis, ini akan membentuk, ya, sama kayak kita kuliah. Kenapa ketika kita kuliah itu bisa meraih misalnya sarjana, ya. Kemudian kita misalnya jurusan tertentu kita ambil, kita akan ahli di jurusan itu karena sistematis, ya, mulai dari semester pertama dia mungkin pengantar dulu, kemudian semester kedua sampai kemudian ada menulis karya ilmiah maupun praktek lapangan, itu menunjukkan tentang sistematis, ya. Beda dengan orang yang belajar tidak sistematis, ya. Dia belajar, ya, hari ini belajar, besok belum tentu, ya, kurikulumnya nggak ada. Maka besar kemungkinan dia tidak kemudian terbentuk. Nah, itulah bedanya orang yang belajar sistematis dengan tidak. Ya, maka sama juga kalau kita ingin memperbaiki kapasitas diri kita, membentuk, ya, diri kita, maka dibutuhkan kurikulum pembelajaran, ya, dibutuhkan metodologi. Ya, maka itulah yang kita pelajari untuk membentuk kapasitas. Yang kedua adalah di bulan Ramadan ini ada kesempatan untuk membentuk kapasitas kita dari sisi
emosional. Ya, ada mentalitas yang ingin kita bangun di balik setiap ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Seperti misalnya puasa yang mengelola kita untuk menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Kemudian yang kedua misalnya dari sholat tentang stabilitas jiwa. Kemudian dari nanti zakat ya tentang bagaimana kita ini ada keinginan untuk berkontribusi, berbagi kepada sesama. Nah, itu beberapa ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya sesungguhnya dia sangat erat hubungannya dengan mentalitas jiwa kita. Nah, kembali tadi, jadi yang harus kita kejar sekarang ini di masa-masa fase-fase pemuda seperti saat ini adalah bagaimana mengumpulkan bahan-bahan untuk membentuk kapasitas dan kualitas diri kita. Seperti Nabi Ibrahim ini. Nah, kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim, sekalipun di lingkungannya itu kemudian penuh dengan praktik kesyirikan, bahkan ayahnya sendiri, ya Azar adalah yang membuat berhala, ya. Tapi kemudian Nabi Ibrahim tidak terkontaminasi. Makanya disebutin walam yakum minal musyrikin. Nah, ini pelajaran juga bahwa manusia itu sejak lahir sebenarnya dia lahir dalam keadaan fitrah, ya. Tapi kemudian lingkungannya lah, orang tuanya lah yang membuat dia kemudian melakukan kesyirikan. Nah, Nabi Ibrahim tidak terkontaminasi. Meskipun lingkungan yang toksik ini tidak membuat Nabi Ibrahim kemudian terpengaruh. Maka ini juga pelajaran kita ini juga demikian. Jangan sampai lingkungan itu mempengaruhi kita. Meskipun ya memang tabiat manusia, lingkungan itu sama mempengaruhi. Tapi bagaimana kita ini kalau lingkungan kita memang tinggal ya di lingkungan yang tadi toksik, yang lingkungan yang kemudian tidak kondusif, maka seharusnya kita ini jangan terpengaruh. Ya, jadi pelajarannya dari kisah Nabi Ibrahim. Ya, sebagaimana kita lihat apa namanya ikan, ya. Filosofi dari ikan itu dia kan ada di laut, ya. Tapi kita lihat ikan yang di laut itu, meskipun air laut itu asin, tapi ikan itu kan tidak menjadi asin. Ya, beda dengan ikan asin ya. Kalau ikan asin memang digaramin. Tapi kalau ikan yang di laut tadi, dia tidak digaramin tadi, dia tidak terpengaruh kontaminasi dengan eh, air laut yang asin. Nah, seharusnya filosofi kehidupan manusia juga seperti itu. Jangan sampai kita ini terpengaruh dengan lingkungan, apalagi lingkungan yang buruk. Kalau lingkungan yang baik, nah itu tidak masalah. Tapi masalahnya adalah kalau kita terpengaruh dengan lingkungan yang buruk. Nah, kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim ini adalah bagaimana Nabi Ibrahim kemudian mengembangkan apa namanya bertahan ya di tengah lingkungan yang penuh dengan kesyirikan tadi. Nabi Ibrahim kemudian berdakwah, ya berdakwah mengajak ayahnya. Nah, ketika Nabi Ibrahim berdakwah mengajak ayahnya, di sini juga terdapat pelajaran bahwa kalau kita ingin berdakwah, hal yang perlu kita bangun dulu pertama adalah kapasitas. Ya. Orang yang tidak memiliki tentu tidak bisa memberi. Ya, pepatah Arab mengatakan faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang kehilangan, tidak memiliki sesuatu, maka dia tidak bisa memberi. Nah, maka sekali lagi kalau kita ingin berkontribusi, kita ingin berdampak, memberi manfaat kepada orang lain, maka syarat pertama adalah kita harus memiliki dulu. Nah, itulah kita pelajari tentang kapasitas. Ya, ada orang-orang dalam sejarah yang kemudian memiliki kapasitas sehingga dia bisa melakukan pencapaian luar biasa dalam hidupnya. Contoh misalnya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau ini memerintah hanya 2 tahun, tapi ya ulama kita dalam sejarah disebut bahwa pekerjaan Abu Bakar memerintah yang menjadi khalifah selama 2 tahun itu sama dengan pekerjaan orang biasa yang dilakukan selama 200 tahun. Ya, jadi pekerjaan 200 tahun itu sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan Abu Bakar yang hanya 2 tahun. Ya, kenapa? Karena Abu Bakar memiliki kapasitas. Apa yang dilakukan Abu Bakar selama 2 tahun itu butuh waktu 200 tahun kalau orang biasa. Ya, makanya Abu Bakar ini kalau kita membaca biografinya, luar biasa. Apa kapasitas Abu Bakar? Beliau ini adalah orang yang pakar dalam sejarah. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika ingin berdakwah ke apa namanya mendakwai suku-suku apa namanya maka beliau menggunakan Abu Bakar ya meminta pendapat Abu Bakar karena Abu Bakar ini paling ahli tentang al-ansab ya tentang nasab-nasab ya bagaimana misalnya nasab ini kita dakwai nah Abu Bakar tahu
Ya, beliau bahkan menguasai yang disebut dengan Ayyamul Arab, ya sejarah kita orang-orang Arab. Yang kedua adalah Abu Bakar ini kalau boleh dikata beliaulah yang kemudian ahli juga dalam politik, ya. Maka Rasulullah SAW juga meminta saran dari Abu Bakar, bagaimana kalau kita seperti ini, bagaimana strategi yang dilakukan. Makanya kita bisa melihat Abu Bakar lah yang paling setia mendampingi Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di tahun ke fase kenabian sebelum hijrah, Abu Bakar yang mendampingi Rasulullah SAW mendakwai suku-suku yang datang berhaji di tenda-tenda mereka. Kemudian ketika Rasulullah SAW ingin kemudian berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka Abu Bakar juga menjadi pendamping Rasulullah SAW. Nah, sekali lagi ini kita bicara tentang kapasitas. Ya, mungkin kita mengatakan saya juga bisa kayak Abu Bakar. Iya, tapi persoalannya apakah kapasitas diri kita sama dengan yang dimiliki Abu Bakar? Ya, belum lagi kapasitas leadership, kepemimpinan, kemudian keilmuan, ya dan seterusnya. Jadi sekali lagi kita juga hari ini kalau ingin melakukan pencapaian, maka yang kita kerja dulu adalah kapasitas. Ya. Nah, kemudian selanjutnya Nabi Ibrahim ini disebut sebagai ulul azmi. Ya, ulul azmi itu adalah para rasul, ya para nabi yang kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena besarnya rintangan yang dihadapi terhadap kaumnya kepada umatnya. Ya, maka itulah gelar ulul azmi yang kita singkat dengan NIMIM. Pertama Nabi Nuh, kemarin kita bahas. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang mendasari Nabi Ibrahim digolongkan sebagai ulul azmi? Karena fase dakwah yang beliau hadapi itu setidaknya ada 3 yang diabadikan dalam Al-Quran. Pertama adalah Nabi Ibrahim berdakwah kepada keluarganya. Ya. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim berdakwah melakukan pendekatan logika untuk kaumnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Ibrahim berdakwah kepada penguasa yang tiran. Raja Namrud, ya, ya. Ada 4 penguasa yang paling besar kekuasaannya disebut dalam Al-Quran. Nah, 3 level dakwah yang dihadapi Nabi Ibrahim ini, itulah menjadi alasan mengapa Nabi Ibrahim termasuk sebagai ulul azmi, ya. Karena rintangan yang beliau hadapi, kemudian keteguhan hati Nabi Ibrahim menghadapi setiap ujian yang dihadapi ini, ya kalau ukuran orang biasa belum tentu bisa kemudian sukses menghadapinya. Nah, Nabi Ibrahim kalau kita melihat peta dakwah, pertama adalah Nabi Ibrahim itu lahir di Irak, ya di daerah yang disebut dengan Babilonia. Nah, kemudian Nabi Ibrahim juga pergi ke Palestina. Ya, jadi ini sisi tadi kenapa Ulul Azmi. Yang kedua adalah karena perjalanan dakwah Nabi Ibrahim ini luas, ya dari Babilonia. Ketika tadi dia ditolak oleh kaumnya hingga kemudian dibakar dengan api. Setelah itulah pindah ke Palestina. Kemudian dari Palestina, Nabi Ibrahim kemudian pergi ke Mesir. Nah, disinilah kemudian Nabi Ibrahim bertemu dengan Hajar. Ya. Jadi Nabi Ibrahim mengalami perpindahan peta dakwah sehingga akhirnya ke Mekah. Jadi ini peta dakwah yang sangat luas. Ya, kalau hari ini sudah banyak negara ya, lintas negara, ya mancanegara. Ya. Jadi kemudian juga menjadi inspirasi karena beliau menjadi bapak para nabi, sehingga Rasulullah SAW sendiri Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasfir, bersabarlah kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana sabarnya ulul azmi dari para nabi. Jadi nabi itu kan pilihan dari hamba-hamba Allah SWT dari banyaknya manusia. Kemudian di antara nabi dan rasul itu kemudian dipilih lagi. Ya, itulah pilihannya ada 5 yang disebut dengan ulul azmi. Nah, kita lihat Nabi Ibrahim ini ketika berdakwah ya dengan tadi tingkatan dakwah yang luar biasa, mulai keluarga, kemudian kaum, kemudian menghadapi penguasa yang tiran, kemudian Nabi Ibrahim berdakwah dari tempat ke tempat, ya dari negara ke negara, ya berpindah. Maka di sini kita belajar tentang tekad, ya azimah yang sangat besar. Ya, maka untuk menghadapi fase dakwah seperti ini, tidak lain kuncinya adalah kesabaran. Maka kesabaran ini merupakan energi utama dalam perjuangan. Ya, ketika kita misalnya belajar sekolah, kuliah, harusnya kita belajar bahwa
sukses, ya mencapai pencapaian yang kita inginkan, ya apapun yang menjadi target visi dalam kehidupan kita, maka mentalitas sabar ini harus kita. Kalau kita tidak memiliki kesabaran, saya yakin kita akan kehilangan banyak kesempatan, bahkan kehilangan banyak hal. Ya. Jadi kesabaran ini adalah kunci. Ya, makanya ini sekali lagi menjadi nasihat untuk kita semua. Ingin dapatkan ya pencapaian dalam kehidupan kita, maka dibutuhkan ya. Dan tekad ini tidak sekedar tekad. Ya, saya misalnya dimatakan, oh saya ingin seperti ini, pencapaian seperti ini. Nah, ketika kita ingin semakin besar yang ingin kita capai, visi dalam kehidupan ini, maka hakikatnya semakin besar pula rintangan yang akan kita hadapi. Nah, agar bisa bertahan dengan rintangan yang sangat besar tadi, ujian yang mungkin bertubi-tubi, maka butuh dengan kesabaran. Itulah yang dikatakan oleh Khidir saat Nabi Musa ingin belajar kepada Khidir. Ya, apa kata Khidir? Ya, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubar. Bagaimana mungkin engkau bisa bersabar terhadap apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jadi sekali lagi kunci utama dari kesuksesan itu adalah kesabaran. Ya. Begitu pula dalam hal belajar. Kalau orang tidak punya kesabaran dalam belajar, mungkin dia akan misalnya melakukan hal-hal yang justru mencederai dari masa depan, ya, yang ingin dia capai, yang mencederai dari visi yang akan dia gapai. Ya, betapa banyak kita lihat hari ini orang yang karena mentalitasnya tidak punya kesabaran, tergesa-gesa misalnya, sehingga dia mengambil sesuatu belum waktunya. Ya, pepatah Arab mengatakan, "Man istajala syai'an qabla awani." Siapa yang tergesa-gesa mengambil sesuatu sebelum waktunya, uqiba bihirmani, maka dia akan diadili, dihukumi untuk tidak mendapatkan sama sekali. Ya, ini pelajaran luar biasa kayak ini, Bapak. Jadi, kita ini dalam segala hal jangan mengambil sebelum waktunya. Contoh misalnya, orang yang karena ingin tergesa-gesa ingin berbuka sementara belum waktunya, maka ya dia akan batal puasanya. Ya, sebagaimana misalnya ada orang yang ingin tergesa-gesa mendapatkan misalnya warisan, ini biasa disebutkan ulama kita, ya maka dia kemudian membunuh ahli waris. Nah, apa yang terjadi ketika dia membunuh? Dia justru kemudian tidak mendapatkan warisan. Nah, sama juga dalam belajar, ya. Ketika kita kuliah, kalau kita tergesa-gesa sementara belum waktunya, ya boleh jadi kemudian ya kita akan gagal untuk selamanya. Ya maka sekali lagi ini pelajaran utama ya berharga yang kita dapatkan dari kisah Nabi Ibrahim ini tentang kesabaran para ulul azmi. Kalau kita baca ya bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah, ya satu saja dari fase tadi, misalnya beliau berdakwah kepada ayahnya, keluarganya, itu kemudian ditolak. Bahkan Nabi Ibrahim ini ingin kemudian diancam, ingin dibunuh, ya, ya diintimidasi oleh keluarganya sendiri. Ya, ini kata Nabi Ibrahim ketika berdakwah ke ayahnya. Idh qala li abihi, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Mengapa engkau ingin menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat? Wa la yughni 'anka syai'a, dan tidak memberimu apa namanya pertolongan sama sekali. Ya. Nah, di sini Nabi Ibrahim ketika mendakwai ayahnya, satu fase ini saja. Ibaratnya kalau kita hari ini mendakwai, kita punya keluarga, orang tua yang mungkin misalnya dia melakukan penyimpangan, ketika dia menolak, itu kan ya ibaratnya orang mengalami ya bisa saja kemudian depresi. Ini orang terdekat kita dakwai, sebagaimana kemarin ya Nabi Nuh alaihissalam, orang paling dekatnya, anaknya sendiri. Tapi kemudian tidak menjawab, itu kan membuat sakit hati. Ya orang lain, ya oke lah kalau orang lain yang menolak, tapi ini keluarga sendiri. Nah, di sini juga kita belajar, ketika Nabi Ibrahim mendakwai ayahnya, maka butuh strategi. Ya, jadi keluarga itu adalah prioritas dalam dakwah, maka ketika kita berdakwah, tidak boleh kemudian serampangan. Butuh strategi. Strategi apa yang pertama dilakukan Nabi Ibrahim? Beliau memanggil ayahnya dengan ya abati, wahai ayahku. Nah, ini pentingnya juga pelajaran. Ini pelajaran konsep bagaimana kalau kita ingin menasihati senior. Ya, misalnya biasa kan kalau organisasi, ya di kampus, atau mungkin di tempat umum, atau di dalam kehidupan sehari-hari, ya tempat kerja. Bagaimana cara kita berdakwah ke orang yang lebih senior, orang lebih tua dari kita.
maka cara yang pertama adalah bangun dulu komunikasi. Nah, Nabi Ibrahim memanggil dengan panggilan yang terbaik, ya abati, panggilan yang paling ini panggilan cinta, ya. Maka ini juga pelajaran. Kadang kala ada orang yang ingin menasihati lebih tua darinya, lebih senior darinya, tapi dia dengan cara yang tidak bagus. Nah, meskipun yang dibawa itu kebenaran, ya saya yakin orang akan tidak mau menerima. Siapapun itu. Ya. Maka sama juga ketika kita berdakwah, ya memanggil, menasihati, ada orang atau mungkin dosen kita misalnya punya kesalahan, pastinya tidak mau ya menerima kalau cara kita tidak bagus, ya, apalagi kesannya kita menggurui. Ya, maka di sini pelajarannya ketika kita menyampaikan sesuatu nasihat, ya, atau apapun kritik, saran, maka perhatikan diksi, ya, dan momen yang tepat. Ya, termasuk ketika misalnya kita ingin bimbingan, minta bimbingan skripsi misalnya, itu penting kita melihat bagaimana cara kita menyapa. Ya, misalnya kalau kita lewat Japrian misalnya secara pribadi, ya tentu kita mulai dulu dengan salam, ya. Jangan kemudian tiba-tiba tidak ada ini ya, tidak ada apa-apa, ya langsung kemudian misalnya kesan memaksa, misalnya harus tanda tangan misalnya. Ya, perbaiki cara kita, diksi terutama. Yang kedua adalah momen yang tepat. Ya, kita harus memperhatikan ini kapan orang lagi sibuk, ya jam-jamnya tertentu. Carilah jam yang kita kita yakini bahwa orang itu tidak terganggu. Ya, termasuk misalnya menelpon, ya itu saya kira berkaitan tentang adab-adab dan ini kita belajar dari Ibrahim alaihissalam. Sekalipun beliau membawa kebenaran, ya, dan beliau di jalan yang benar, tapi kemudian tidak semena-mena. Nah, inilah eee, cara yang terbaik ketika kita menyampaikan kebenaran harus bil hikmah. Ya, maka ilmu yang kita miliki tidak sekedar kemudian ilmu, tapi kita ingin bagaimana ilmu itu melahirkan hikmah. Hikmah ini berkaitan tadi, ketika menerapkan sesuatu kaidah ilmu itu tepat, ya sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kondisinya. Kadang-kala ada orang yang dia secara ilmu punya ilmu yang banyak, ya tapi karena tidak memiliki hikmah, nah disinilah kemudian seringkali kita melihat ada penolakan. Nah, Nabi Ibrahim ketika dia, apa namanya, mengajak ayahnya, itu tadi fase pertama, dia mengatakan bahwa, "Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak memberikan, apa namanya, manfaat sedikit pun?" Nah, disebutkan di sini ada jeda. Ya, jadi Nabi Ibrahim kemudian misalnya hari ini dia menasihati ayahnya, dia kemudian tidak langsung, ya maksudnya langsung memberikan nasihat yang banyak, tapi ada jeda beberapa hari. Nah, setelah beberapa hari itulah kemudian Nabi Ibrahim menasihati lagi ayahnya. Apa kata dia? "Ya abati, wahai ayahku." Jadi abati ini bahasa yang paling nyastra, paling paling tinggi ya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an. "Ya abati ini qad ja'ani." Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku minal ilmi, dari sebuah ilmu, malam ya'tika, apa yang tidak pernah datang kepadamu. Fattabi'ni ahdika ila siratal sawiyah. Maka ikutilah apa yang aku bawa ini, saya akan memberimu petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, maka di sini Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya tentu memiliki pengalaman yang lebih banyak, ya. Tapi ada satu ilmu yang ayahnya itu tidak miliki. Nah, ini juga adab dalam menyampaikan bahwa kita menasihati, menyampaikan kebenaran, ya perlu kemudian ada visi yang kita bawa, ada visi yang kita tawarkan, ya. Dan masalah yang dihadapi oleh ayah Nabi Ibrahim ini, ayahnya itu Nabi Ibrahim memiliki solusinya. Ya, jadi ketika kita mengkritik seseorang misalnya, maka setidaknya kita juga harus menyiapkan apa solusinya. Ya. Istilahnya apa jalan keluarnya. Ya, jangan sampai kita hanya mengkritik, ya setidaknya harus memberikan juga jalan keluarnya. Nah, ala kulli hal Nabi Ibrahim ya ini fase pertama ketika beliau berdakwah kepada ayahnya dan pertanyaannya adalah bagaimana respon dari ayahnya. Jadi tadi dia sudah ada jeda ya, hari pertama, kemudian beberapa hari, kemudian dia mendakwai ayahnya. Pertanyaan apa respon dari ayah Nabi Ibrahim? Apakah ayahnya menolak ataukah menerima langsung dari dakwah Ibrahim? Nah, insya Allah kita akan lanjutkan di esok hari, insya Allah. Baik, demikian yang saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi kita, khususnya bagaimana kaidah-kaidah kehidupan yang kita terapkan. Ya, ketika kita sama posisi dengan Nabi Ibrahim,
ingin berdakwah ke orang yang lebih tua, atau mungkin kita yang mendakwai orang yang lebih senior dari kita, maka inilah kaedahnya yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, selain memiliki kapasitas, juga harus memperhatikan diksi, momen yang tepat, kemudian memiliki kapasitas untuk bisa kemudian menyampaikan nasihat dakwah kepada orang lain. Demikian disampaikan, saya kembalikan ke moderator.